Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Wah, ini Ginanjar nunjuknya nih nggak sesuai jadwal nih, tapi ya udah nggak apa-apa sih, random aja ini ya. Di sini Pak Yudi. Oh, bukannya nomor 2 Mas Uyam ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Aku cepet aja. Jadi intinya masih ini nyambung ya. Jadi topiknya siang ini spesial karena yang present ini nih, Gang of Four. Oke, jadi tadi udah ini ya, kita udah bahas sedikit optimasi database ya, optimasi performa database dengan indeks. Nah, sekarang di sesi yang kedua ini, 15 menit kedua, topiknya adalah tentang denormalisasi database. Oke, ada yang mau ini enggak sharing satu kalimat gitu? Apa sih denormalisasi itu? Atau sebelum ke denormalisasi, normalisasi itu apa sih gitu? Ada yang mau ini? Ada yang mau open mic? Satu kalimat? Mungkin yang masih duduk di kuliah, di bangku kuliah ini masih ingat nih materi kuliah. Gak ada? Sena. Oh iya, Sena masih ini ya, masih mahasiswa nih. Gimana Sen? Fresh. Sebentar. Wah, buka open book dulu nih, jangan-jangan nih. Atau Mas aku mau jawab, Mas. siapa, silakan itu. Siapa nih? Ricky ya? Seingat aku nih ya, seingat aku waktu ya kelas 12 awal lah. Normalisasi itu si kelas 12 ya, kalau masih muda. Oh, 12 itu SMA ya? Kelas 3, Mas. 3 SMA. sorry ya, golongan tua nih. Normalisasi yang aku tahu itu untuk penyusunan, untuk mengurangi redundansi kalau dalam satu kalimat ya. Mengurangi redundansi data gitu ya, kalau kita konteksnya database ya. Oke. Iya. Kalau denormalisasi berarti? Baru dengar sih itu. Oke, baru dengar ya. Oke, Sena gimana Sen? Udah punya satu kalimat? Cek, halo? Halo ya, silahkan. Denormalisasi ya. Berarti kalau dari katanya sih kebalikan dari normalisasi ya. Jadi kalau saya googling nih. Oke, nggak apa-apa sih. Satu kali. Denormalisasi merupakan proses yang dilakukan pada database dengan cara memodifikasi struktur tabel dan mengabaikan kerangkapan data untuk meningkatkan kinerja database. Tapi emang menyebabkan adanya data redundansi yang lebih besar. Udah gitu, cukup. Ya, sepemahaman saya gitu aja. Oke, jadi tadi sama ya, ada keywordnya, ada ini sama-sama siapa tadi, Ricky sama Sena bilangnya ada redundansi ya. Jadi kalau normal itu nggak ada redundansi, tapi kalau dinormalisasi itu dimungkinkan ada redundansi. Oke, kita cepat aja ya, ini flashback dulu materi kuliah. Nah, tadi normalisasi dan denormalisasi. Nah, ini kalau aku tanya lagi 1NF, 2NF, 3NF, terus ada lagi BCF, masih ada yang ingat nggak? Oke, ya jadi kurang lebih tadi gitu ya. Jadi normalisasi itu adalah gimana menjaga biar data itu nggak redundan gitu. Nah, redundan itu seperti apa nanti kita bahas ya. Jadi kalau secara teori sesuai yang kita pelajari di kuliah itu ada bentuknya gitu. Jadi ada first normal form, ada second normal form, ada third normal form, nanti ada BCF, Boyce Code normal form itu ada 4NF, 5NF, sampai sekarang katanya ada 6NF gitu. Tapi untuk hari ini kita batasi aja sampai 3 ya. Oke, next. Nah, kira-kira ini satu kalimat yang ini ya, mungkin lebih dekat dengan keseharian kita gitu, karena kita istilahnya kan ini ya, kolom sama tabel gitu ya. Jadi kalau 1NF itu jika satu kolom dia cuma nyimpan satu value gitu, single gitu. Jadi istilahnya
bukan multi value gitu. Mungkin kayak nanti ada contohnya sih. Kalau 2NF itu kalau ada kolom yang dia itu bergantung dengan primary key atau dia itu satu paket dengan primary key, kolom itu harus dipindahkan ke tabel yang lain. Nah, kalau yang 3NF ini adalah kalau ada kolom yang dia bergantung dengan kolom lain, tapi kolom itu bukan kolom primary key ya. Jadi mungkin ada dua kolom itu yang dia itu sepaket gitu. Jadi misalnya paling gampang sih misalnya ada Jogja atau Sleman gitu, itu provinsinya pasti Yogyakarta gitu, Sragen provinsinya pasti Jawa Tengah, itu kan sepaket. Nah, itu dua kolom itu harus dipisah gitu. Jadi satu harus dibikin tabel terpisah lagi. Oke, contoh langsung aja ya. Nah, ini contoh kasus nyata ya di yang sekarang kebetulan lagi ditemu itu di SPPT KPK. Jadi kini kita dapat raw data dari klien seperti ini ya. Ini data penyelidikan. Jadi ada primary key-nya tuh nomor sprint lead, nomor itu pasti unik ya. Jadi dia jadi primary key, terus ada dasar sprint lead, ada tanggal. Nah, di kolom Q itu ada kolom penyelidik ya. Itu di situ ada jadi kan penyelidikan ini has many penyelidik gitu. Nah, tapi di Excel ini penyelidik itu dibikinnya pakai koma gitu. Nah, ini kita sebutnya masih raw data ya, atau mungkin 0 NF ke 0 gitu, bentuk ke 0 gitu. Jadi belum ke 1 NF karena dia masih ada kolom yang istilahnya multiple value gitu. Jadi satu sel isinya multiple. Oke, ini raw data. Terus gimana biar ini jadi 1 NF? Nah, ya dibikin seperti ini. Jadinya tadi kan definisi 1 NF adalah satu kolom itu atomik gitu. Jadi ini penyelidik ya cuman satu, ini mencerminkan satu penyelidik gitu. Nasidin itu satu orang, Yurot Saleh itu satu orang, Wisnu Barota itu satu orang gitu. Nah, ini secara definisi udah memenuhi 1 NF gitu. Jadi masing-masing kolom ini udah satu unique value gitu. Gitu. Ini ya 1 NF ya. Jadi kalau kita lihat tiap row itu pasti unik gitu. Nomor, pasangan nomor, tanggal sprint lead dan penyelidik itu pasti unik, gak ada yang double. Oke. Itu 1 NF. Nah, berikutnya adalah 2 NF. Nah, 2 NF tadi kan definisinya adalah kalau ada kolom yang bergantung, istilah satu paket dengan primary key, dia harus dipisah gitu. Nah, kalau di tabel ini kan kita lihat kan nomor sprint lead dan tanggal sprint ini kan pasti satu paket ya gitu. Jadi nomor sprintnya A, tanggal sprintnya pasti itu gitu. Nah, kalau di sini kan kita lihat kan ada redundansi ya tadi keywordnya ya. Jadi ada sprint lead yang kedua, ketiga, keempat itu kan sama ya. Jadi sprintnya sama, tanggal sprintnya sama, tapi penyelidiknya ada 3 gitu. Itu kan redundansi ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah, oh ternyata sprint ini tanggalnya bukan tanggal 15 gitu, tapi ternyata tanggalnya tanggal 20. Nah, itu kan kita harus mengubah tiga row ya. Itu jadi ada redundansi gitu. Jadinya ini ketika mau diubah jadi 2NF ya harus dipisah gitu. Jadi nomor sprint dan tanggal sprint ini jadi tabel sendiri. Nah, nanti tabel yang tadi tinggal nada nomor sprint dan penyelidik gitu. Seperti itu ya. Ini udah udah sesuai dengan ini ya definisi 2NF. Nah, berikutnya ini kasusnya. Misalnya kita tambahkan tadi itu ya, contohnya misalnya kota provinsi gitu. Jadi penyelidikan ini atau kasusnya ini terjadi di mana sih gitu. Jadi misalnya kita tambahkan ada kota, ada provinsi gitu. Di sini ada Sragen, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, terus mungkin nanti ada Sragen, Jawa Tengah lagi gitu. Nah, ini kan satu paket ya sebenarnya ya, kota provinsi ini kan pasti satu pasangan ya, pasti sama gitu. Kalau ada kotanya Sragen pasti provinsinya Jawa Tengah gitu. Tapi dia nggak satu paket dengan nomor sprint lead gitu. Dia ya istilahnya dia nggak tergantung atau nggak dependen dengan primary key-nya gitu. Nah, ini kalau sesuai definisi ini berarti kalau mau dijadikan ke bentuk normal form berikutnya yaitu 3NF berarti dua kolom ini harus dipecah. Nah, jadinya seperti ini gitu. Jadi di nomor sprint lead kita cuma nyimpan di tabel yang atas ini, tabel sprint kita cuma nyimpan kota. Nah, terus kita bikin satu tabel lagi gitu, misalnya tabel master kota gitu. Di situ ada kota, ada provinsi. Ya, ini dengan asumsi ini ya, kota ini adalah unik ya gitu. Kita asumsinya jadi nggak pakai ID, kita pakai kota. Jadi asumsinya kota di Indonesia itu pasti namanya unik gitu. Jadinya seperti ini. Jadi kita bikin jadinya ada 3 tabel seperti itu. Ini bentuk 3NF. 3 ini bukan jumlah tabelnya ya, ini kebetulan sama gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang 1NF, 2NF, 3NF? Oke, nggak ada. Lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung ini aja sih, langsung interrupt aja sih. Nah, itu tadi bentuk normalnya ya. Jadi emang kalau ngelihat baca referensi itu memang sebisa mungkin diusahakan ketika kita mendesain database itu ya minimal 3NF gitu. Itu udah, dan kayaknya sih desain yang kita bikin sehari-hari di Java itu ya by default semuanya pasti 3NF gitu. Jadi kita bikin senormal mungkin gitu. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, Mas, yep. saya tanya ya. Baik, kembali lagi. Nah, itu yang kota provinsi nggak di 1NF-in lagi ya? Jadi apa? Tabel sendiri, tabel kota sendiri, provinsi sendiri gitu. Ya, ini buat simplifikasi. Yang kota provinsi. Kan ini udah, tadi ini ya, asumsinya ini adalah primary key-nya ya, Sragen, primary key, provinsi, primary key gitu. Kalau mau disendirikan lagi, jadinya seperti apa? Tabel provinsi itu isinya apa? Tabel provinsi ya, provinsi sama provinsi ID. Nah, itu kan. Terus nanti kota berarti, ya, berarti balik lagi ke 1NF atau gimana? Provinsi ID kan. Ya, karena kita biasanya kan kita pakai ID khusus gitu ya, kolom ID gitu kan. Bener nggak? Iya, provinsi Karena nanti terbiasa. Nanti berarti kalau ada tabel provinsi nanti ada ID terus baru ada nama provinsinya gitu kan, maksudnya kan? Ya. Nah, kalau ternyata kita kolom provinsi itu kita hilangkan gitu. Sorry, ID-nya itu enggak kita hilangkan gitu. Jadi primary-nya adalah ya Jawa Tengah ini udah jadi primary gitu. Kira-kira masih perlu tabel provinsi lagi enggak? Enggak. Ya, nanti kalau web-nya gimana? Nah, ya sih, bisa perlu bisa enggak sih. Oke. Jadi intinya ini ya master provinsi gitu ya. Ya, itu bisa kayak Raffles Indonesia. Yes. Ya, itu bisa jadi sih. Oke. Sepakat bisa jadi ya ini. Tapi itu tadi dia nggak ngerubah tabel yang kota sama provinsi ini ya, dia bentuknya tetap kayak gini, tapi mungkin kita butuh nambah satu tabel lagi master provinsi gitu kan, isinya list provinsi sebanyak 34 gitu misalnya, gitu ya. Oke, sip. Yap. Oke, tadi itu normal ya, bentuk normal. Nah, pertanyaan adalah kenapa sih ada istilah denormalisasi gitu? Kalau dibilangnya normal itu ya normalnya itu adalah normal gitu. Normalnya adalah 3NF gitu atau mungkin BCF dan lain-lain ya. Dan level berikutnya. Tapi kemudian kenapa sih perlu ada denormalisasi itu? Nah, ini ada quote dari seseorang ya di internet. Jadi kita menormalisasi database itu untuk ini ya, correctness atau istilahnya tadi itu ya. Datanya tuh integritas datanya itu terjaga gitu, jadi nggak ada redundancy, nggak ada duplikasi gitu kan, jadinya datanya pasti konsisten ya gitu. Kalau di kolom A value-nya 1 ya nanti di tabel A value-nya 1 ya di sana juga value-nya sama gitu. Tapi kalau ketika sebuah database itu ada redundancy gitu, jadi sebuah data itu disimpan di dua tempat yang berbeda. Nah, kita kan harus menjaga kan biar data yang disimpan di dua tempat ini harus konsisten gitu, harus sama gitu. Itu tentang denormalisasi ya. Jadi normalize for correctness, denormalize untuk speed gitu. Jadi ketika kita butuh performa yang lebih gitu. Jadi ketika kita bikin database-nya tuh kayak gini kan, berarti kan otomatis kita perlu join ya, perlu banyak join, dan by default ya join itu memperlambat query gitu. Jadi query ke satu tabel itu dibanding query ke 2 atau 3 tabel itu pasti lebih cepat yang satu tabel gitu. Defaultnya seperti itu ya. Jadi ketika joinnya itu banyak tabel bisa jadi performanya dilambat, dan pada waktu itu salah satu opsinya adalah melakukan denormalisasi gitu. Selain tadi di sesi pertama udah disebut ya, bisa juga nambahin indeks gitu. Oke, selanjutnya adalah apa saja sih gitu, atau kapan saja gitu kita perlu melakukan denormalisasi gitu. Oke, yang pertama adalah ketika ada sebuah value yang
value-nya ini adalah sering diakses gitu. Jadi dia secara bentuk normal dia tuh beda tabel gitu. Tapi secara kebutuhan aplikasi kolom ini bakal sering diakses gitu. Contohnya apa? Nah, ini simpelnya dari contoh nyata juga ya, dari aplikasi ini GitHub ya. Jadi di GitHub tuh kalau di profile di sebelah kiri ini kita lihat di sini ada profil terus ada nampilkan email gitu ya. Tapi kalau kita lihat di edit profilnya, email tuh bisa banyak gitu. Jadi punya primary email, terus punya email kedua, punya email ketiga itu, dan bisa nambah-nambah lagi gitu. Kalau kita terjemahkan ke desain database mungkin kira-kira seperti ini ya gitu. Jadi bentuk normalnya adalah ya kita punya tabel user, terus kita punya tabel email gitu. Email ini nyimpen user ID, nyimpen email, terus ada flag-nya gitu. Apakah ini primary email atau bukan gitu. Jadi primary itu yang nanti bakal ditampilkan di sini ya, di halaman depan ini gitu. Nah, ketika halaman ini ternyata bakal sering diakses, sedangkan halaman editnya ini jarang diakses, nah mungkin saat itulah cocok kita lakukan denormalisasi gitu. Jadi kolom email yang tadi ada di tabel terpisah ini kita tarik ke atau kita copy gitu, kita duplikasi ke tabel user gitu. Jadi di user itu sekarang kita punya kolom namanya primary email itu, isinya ini ya langsung emailnya gitu. Nah, ini sekarang kan secara query ini bakal harusnya jadi lebih cepat ya, karena untuk mendapatkan email ini kita nggak perlu join ke tabel email, tapi cukup udah langsung tersedia di tabel user gitu. Tapi jadinya sekarang ada redundansi data gitu. Jadi ketika kita ngedit primary email ya kita harus ngedit dua-duanya gitu. Di tabel email diperbarui, di tabel user juga diperbarui. Termasuk misalnya ketika ganti primary emailnya yang mana ya berarti dua-duanya juga harus diupdate. Seperti itu. Oke, next. Yang berikutnya adalah ketika ada saya tanya lagi Mas. Ini denormalisasi intinya kayak nambah kolom gitu ya, ngurangin kolom di sini. Nambah kolom di sini gitu ya. Iya, nambah kolom. Ya, itu nanti kalau misal aplikasi udah jadi itulah. Itu nanti bukannya kayak mahal gitu lah. Jadi kan nambah kolom berarti harus ngubah codingan lagi. Itu sih menurut saya. Halo. Yes. Aku kan pernah ngalamin kayak gitu juga kan Pak. Jadi ceritanya di project Excel itu kejadian kayak gitu. Jadi ada tabel sendiri untuk ada tabel sendiri untuk organisasi. Nah, ada tabel sendiri untuk misalkan renewal atau apa. Nah, kita tuh harus nyimpen provider code-nya, organisasi code-nya. Tapi ketika di index kita juga perlu nampilin nama providernya, which is dia ada di tab organisasi. Nah, supaya cepat query ketika nampilin di monitoring, akhirnya kita pakai denormalisasi, kita tambahin tuh di tabel renewalnya, tambahin nama dari si organisasinya kayak gitu. Tapi ujungnya malah bikin cepet sih ketika kita perlu nampilin data. Kayak gitu sih. Nah, itu tadi contoh ini ya, contoh berarti kan itu perubahannya terjadi di tengah-tengah development ya. Iya. Nah, itu waktu itu gimana sih? Effortnya cukup susah atau mudah? Codingannya banyak nggak? Enggak, karena masih di tahap development, karena Java tinggal nambahin aja kelas baru di itunya, entity-nya. Udah, nanti otomatis ketambahan sendiri. Termasuk isinya juga pindah? Nah, terus itu ya, menjaga konsistensi datanya gimana? Karena datanya itu data transaksi, jadinya nggak masalah sih. Oke, kalau data lamanya tetap harus diupdate manual. Nah, yang bertugas menjaga konsistensi itu apakah di level database atau di level codingan aplikasi? Kalau sekarang di database kayaknya. Kita harus ngubah manual di database soalnya kalau nambah-nambah kayak gitu. Oke, berarti ini itunya pembahasan lain soal cache invalidation. Ya kan? Ya. Gimana tuh? Tadi Anda nanya soal ngubah refactoring ya, refactoring di aplikasi ya. Ya, kalau refactoring di aplikasi jelas effortnya bisa jadi besar. Tergantung berapa banyak data itu dipakai lah di kode kita. Kalau cuma dipakai di
beberapa titik, apalagi ada misalkan abstraksi yang terpusat gitu, dia dipakai cuma di satu layer doang, itu gampang kita ngubahkan tinggal di sana doang. Tapi ketika misalnya dia pecah-pecah di beberapa titik, ya refactoringnya tergantung ininya sih, tergantung kemarin ngodingnya rapi atau enggak gitu. Kalau ngodingnya rapi ya saya gampang gitu. Kalau ngodingnya kemarin juga udah berantakan, pasti painful banget itu untuk refactoring kolomnya. Yang tadi apa Uya tanyain terkait dengan datanya ya, data tadi ya provider apa organization code sama organization name lah. Sebelumnya cuma nyimpan code, sekarang ditambahin name-nya. Ya yang pertama yang pasti apa namanya, untuk data yang sudah terlanjur lewat ya kan masih development ya bodo amat gitu kemarin sih, paling kosong doang isinya gitu. Nah cuman berikutnya itu adalah ketika name-nya berubah di tabel master organization. Name-nya sebelumnya Javan misalnya berubah jadi Javan Cipta Solusi. Nah itu gimana kita nge-invalidate yang sebelumnya tabel-tabel transaksi nyimpan itu Javan doang, ngubahnya jadi Javan Cipta Solusi. Nah itu yang itu tergantung strategi teman-teman sih, apakah mau di handle di kodenya on. Jadi ketika recruit master organization diganti mengubah juga gitu ke tabel transaksi, atau misalnya di level database tadi Uyak nanya berarti pakai trigger, jadi on table on column name update misalnya di tabel transaksi, yaitu melakukan query juga ke tabel transaksi misalnya, yaitu tadi sih itunya topiknya nyambung dengan cache invalidation, KC invalidation. Kalau kata Mas lagi cache gitu ya. Yang benar apa sih itu bacanya? Cache kata Mbak Google. Oke, itu berarti clear ya Nan ya. Jadi emang ada effort sih ketika itu dilakukan di tengah ya gitu. Idealnya ya sebenarnya di awal kita udah bisa mengira-ngira gitu ya, mana yang perlu dinormalisasi, mana yang ini gitu. Idealnya gitu ya. Tapi ketika kondisi nggak ideal ya pasti ada effort sih tambahan. Apa enggak mending di itu Pak, di materialize view. Nah, itu dia. Itu nanti slide terakhir ada mau nyinggung itu. Ya. Oke, sekarang kita bahas dinormalisasi dulu ya. Oke, itu tadi untuk frequently ini ya, accessed column atau frequently asked attribute itu. Oke, berikutnya adalah nah ini untuk kolom-kolom yang ya intinya sih kolom-kolom reporting itu ya, kolom-kolom yang dia tuh merupakan hasil perhitungan dari kolom atau tabel lain atau mungkin hasil agregasi gitu. Ini biasanya itu ya, query-nya itu pasti biasanya jelimet itu, ada group by, ada mungkin ada kadang harus digabung antara query dengan codingan gitu karena loopingnya ini ya kayak di kemarin di mana yang tree kayak gitu itu ya. Tree itu apa sih, berarti apa itu? CPM. Oke, ini mungkin contoh simple dari ini ya, tele general gitu ya. Ini Pak Sugi kan sering posting kayak gini kan. Ini data apa Javan menulis kita ya, sekalian reminder lagi buat teman-teman engineer nih. Jadi kan kayak gini ya kalau data versi Excel-nya gitu, jadi ada nama timnya, terus ada dia status assignment tiap bulannya, terus ada di sini ada kolom hutang gitu. Jadi summary dia hutangnya berapa gitu, berapa bulan dia nggak submit gitu. Ketika datanya ini mungkin udah banyak gitu ya, ribuan atau jutaan gitu, buat menghitung ini biasanya ya jadi lambat juga gitu query-nya. Nah ini contohnya ya, yang di atas itu adalah kalau kita bikin skema versi normalnya ya biasanya mungkin seperti ini ya, nanti tolong dikoreksi nih kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Jadi ada user, terus ada assignment itu ya kalau di e-learning itu kan gitu kan, program Javan menulis bulan September, terus ada misalnya ada bulan ada tahun gitu. Nah nanti di sini ada many to many-nya gitu, oh user ini sudah di-assign ini statusnya gimana gitu, oh masih belum submit, oh baru submit tapi belum di approval gitu. Terus mungkin ada skornya. Nah, ketika mengandalkan tabel 3 tabel ini aja untuk membuat report ini tadi, berarti query-nya kan pasti agak ini ya. Ya secara kasar kita lihat pasti
bakalan jelimet gitu, harus grup B, harus macam-macam gitu. Nah, untuk menyederhanakan query-nya itu bisa jadi ya kita bikin satu tabel lagi gitu, satu tabel yang istilahnya cuman ya benar-benar tujuannya buat reporting gitu. Jadi ada user ID, terus ada personal assignment tuh, jadi kayak ya dia totalnya berapa gitu, misalnya udah di assign, misalnya ini dari bulan Februari Maret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, berarti personal assignment-nya ada 7, terus yang udah selesai berapa gitu, 3, oh berarti utangnya 4, nanti kan hitungnya gampang gitu. Terus misalnya butuh skor, terus misalnya ada, nah ini ada tim skor tuh misalnya ini ya, misalnya siapa, Pak Yudi gitu, dia kan supervisor, berarti skornya dia adalah skor tim-tim di bawahnya gitu. Nanti begitu juga Anan, skornya Anan adalah skornya Anan sendiri ditambah dengan skor tim di bawahnya. Misalnya ada kayak gitu ya, kayak MLM gitu ya. Itu kan kalau dihitung ketika mau menampilkan ini baru dihitung, biasanya kan agak jelimet ya. Nah, bisa jadi ya udah kita simpan aja gitu. Data-data itu tadi udah jadi hasil akhirnya ya ketika dibutuhkan ya tinggal ditampilkan itu, tinggal dipakai, udah selesai gitu. Harusnya sih lebih cepat gitu, karena kita cuma query ke satu tabel ini, tabel reporting ini aja. Itu. Nah, tadi nyambung dengan pertanyaan tadi, kenapa nggak bikin materialized view? Ya, sebenarnya sih denormalisasi dan materialized view itu mungkin agak beririsan kali ya. Kok ngelihatnya kayak ya materialized view itu adalah salah satu cara untuk melakukan denormalisasi gitu. Jadi bisa jadi ya tabel user assignment summary ini jadi sebuah view gitu, atau materialized view gitu. Dan dia isinya adalah ya udah summary-nya gitu, tinggal kita pakai gitu. Oke, gitu ya. Mungkin nanti bisa dicari referensi lagi ya terkait ini, denormalisasi dan materialized view, apakah ada hubungannya gitu, atau mungkin apa bedanya sih itu secara signifikannya. Oke, itu tadi reporting. Nah, yang terakhir, oh ya ini contoh satu lagi nih di komando. Nah, ini ada HG nggak nih? Ki, ada HG nggak? Ini contoh di aplikasi komando yang sekarang ya. Jadi ada satu tabel yang dia menampilkan summary kayak gini ya. Jadi Liquid ini gini ya, apa buat beri feedback ke atasan. Jadi atasannya Fatkul Mubin ini dia punya banyak bawahan, di sini ada 3. Nah, nanti si bawahnya dia bisa ngasih feedback, terus bisa ngasih penilaian pertama, penilaian kedua gitu, dan lain-lain. Dan kemarin sih ngelihat ini ya, kalau dilihat di debug bar tuh buat menghasilkan ini tuh query-nya banyak banget itu. Nah, bisa jadi salah satu strateginya yang bisa dilakukan untuk mengurangi ini ya, mengurangi query-nya dan sekaligus mempercepatnya adalah ya udah kolom-kolom ini dinormalisasi aja gitu. Jadi jumlah bawahan ini disimpan sebagai kolom, terus jumlah bawahan yang udah ngisi disimpan sebagai kolom, terus termasuk penilaian pertama, penilaian kedua ini juga disimpan sebagai kolom khusus gitu. Jadi ketika menampilkan ini ya tinggal select aja dari kolom itu gitu, nggak perlu melakukan sub join atau summary lagi gitu. Gitu sih. Oke, nah yang terakhir adalah kapan sih kita perlu denormalisasi? Nah, biasanya ketika ini ya, ketika kita nyimpen historical data gitu atau log. Nah, ini contoh lagi di komando, biasanya ya kayak gini lah, activity log gitu ya. Di sini kan ada ID, username, terus dia ngapain gitu. Mungkin ini kan normalnya ya mungkin di sini bukan username tapi user ID gitu. Nanti dari situ kita bisa dapetin username-nya, bisa dapetin name-nya gitu. Tapi ya mungkin untuk historical data atau data log ini kan bisa jadi banyak banget ya, datanya pasti jutaan, dan ketika itu harus di join dengan tabel user lagi yang jumlahnya juga bisa sangat banyak, itu mungkin bakal lambat gitu. Nah, ya udah, untuk kebutuhan historical data ini atau log ini ya kita simpan aja snapshot-nya gitu atau username-nya, langsung isinya gitu. Jadi nggak perlu kita simpan lagi user ID-nya. Atau diisi dua-duanya juga boleh gitu. Mungkin di sini ada tetap nyimpan user ID tapi kita nyimpan juga username-nya, name-nya gitu ya. Sewaktu-waktu misalnya mau butuh relasi ke user ya tetap bisa gitu. Tapi kalau untuk sedang menampilkan ya kita langsung tampilkan aja apa yang ada di tabel activity log ini gitu. Gitu. Nah, ini contoh lagi di komando ini yang tadi ya terkait liquid tadi ya. Jadi di sini normalnya adalah atasan itu dia bisa punya banyak bawahan itu. Nah, nanti atasan ini dia punya atribut nama, NIP dan lain-lain, bawahan juga punya. Nah, versi denormalisasinya ini udah dipakai di komando ya kayak gini. Jadi di tabel kepesertaan ini kita selain nyimpen atasan ID dan bawahan ID, kita juga nyimpen snapshot-nya gitu. Jadi
atasan itu jabatannya apa sih? Oh, VP. Terus jabatan bawahnya apa? Manajer itu. Nama atasannya Aris, nama bawahnya Bayu Sugara, NIP-nya sekian, NIP-nya bawahnya sekian. Jadi ketika mau menampilkan data peserta ini, kita udah nggak perlu lagi join dengan tabel user atau tabel pegawai itu. Semua informasinya udah ada di sini. Ini contoh denormalisasi ya. Gitu. Oke, jadi ya closingnya ya by default tadi itu ya tetap ketika kita desain database by default adalah ya kita bikin normal sampai kalau kata banyak orang ya minimal sampai 3 NF gitu. Nah, ketika kita menemukan sebuah query yang lambat gitu kok ini lambat ya gitu lebih dari 1 detik atau lebih dari 2 detik itu ya disitulah berarti perlu optimasi gitu dan salah satu caranya adalah dengan melakukan denormalisasi gitu. Oke, paling gitu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dipersilahkan. Tambahan Pak dari HR. Oke, tambahan bahwasanya sore ini nanti town hall dipending diganti di hari Senin, akan saya umumkan di general, baru typing, sehingga sore tidak ada jadwal. Jadi dari Pak Pak Yudi dan Mas Anan bisa melanjutkan sih, cukup. Yeay. Minggu depan aja lah. Tiba-tiba ada kebutuhan lain juga sore ini kebetulan, jadi aku bisa bisa ke sana juga. Tadinya udah aku cancel. Boleh gitu? Anan. Mas Anan. Ya udah mau depan aja. Ikut cari aman. Udah deh. Oke, di ACC. Oke, gitu ya. Berarti tinggal 2 menit nih. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait denormalisasi? Atau mungkin terkait tadi sebelumnya indexing itu? Ada 2 menit buat diskusi. Udah, nggak ada? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke akun Javan Cipta Solusi. Bu moderator, silakan Bu. Oke, kalau nggak ada terima kasih buat semuanya. Jadi sudah pastinya jadwal pekan depan itu dari materi dari Mas Anan dan juga Pak Yudi. Aku mau ngomong bentar ya? Boleh, silahkan Mbak. Oh, sekarang keren bentar. Buat teman-teman engineer, aku dapat titipan dari Indra yang dari inilah lain bahwa terkait dengan task di collab ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman itu ketika melakukan sesuatu apapun kegiatan di projectnya itu ada tasknya di collab. Jadi itu kaitannya dengan ini juga dengan akuntabilitas juga dan juga termasuk juga komitmen kita untuk merapikan tas-tas di collab itu terkait dengan ya definisinya, deskripsinya dan macam-macamnya lah. Jadi ya itu pastikan bahwa tas yang teman-teman buat itu kegiatan yang teman-teman buat itu ada tasnya dan deskripsinya cukup jelas lah mengenai bagaimana seharusnya sebuah tas ya. Aku kan sempat diskusi juga ya gitu, ada meeting juga, cuman yang paling yang secara garis besarnya itu adalah terkait dengan granularity, ukuran sebuah tas itu seberapa sih gitu. Nah itu idealnya itu adalah satu tas itu maksimal 1 hari, satu tas maksimal 1 hari. Jadi kalau misalkan ada tas yang ini kok tasnya gede banget nih, nah itu tolong disampaikan juga buat feedback ke analis ataupun ke PM di project itu. Kemudian pastikan bahwa teman-teman juga paham dengan tasnya. Jadi misalkan ini dengan baca tasnya itu nggak jelas gitu, masih belum paham gitu, ya udah dikasih feedback aja di komentarnya ataupun misalkan langsung minta phone call gitu. Karena
kaitannya juga dengan misalkan nanti ketika ada resource yang mau ditambahkan gitu, resource baru yang mau ditambahkan ke project yang teman-teman ikutin, ya dia nggak bingung gitu untuk mengikutinya. Oh, dengan baca tasknya aja dia udah paham gitu. Itu aja sih dari aku. Oke. Ada lagi tambahan yang lain mungkin? Tidak ada. Baik, kalau kayak gitu, terima kasih atas waktunya buat rekan-rekan semua. Jadi sore ini tidak ada agenda, tapi mohon untuk dialokasikan waktunya sebermanfaat mungkin. Baik itu buat digunakan kerja atau buat teman-teman yang ada kendala di artikel bisa mulai dikerjakan ya, dicicil seperti itu. Terima kasih atas waktunya, tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Hindari kerumunan dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.